Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan seluruh para ulama dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang dhaman, ya, tentang tebusan atau jaminan tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan syariat. Ya. Selanjutnya kita baca al-idnu fi akhdhi at-ta'ami wa ghairihi. Izin dalam mengambil makanan dan lain-lain. Ya. Jadi syariat kita mengajarkan kepada kita semua untuk memanfaatkan, mengkonsumsi, dan mengambil sesuatu yang halal dengan cara-cara yang halal. Nah, di sini disebutkan qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab rahimahullah, dhahaba jumhurul ulama'i ila annahu la yajuzu li ahadin an yahliba masyiyata ghairihi illa biidnih. Fa in yattara fi makhmasatin wa malikuha ghairu hadirin falahu an yahlibaha wa yashraba labanaha wa yadmana limalikiha. Wa kadzalika sa'iral at'imati wa thimaril mu'allaqati fi syajari. Lianna al-ittirara la yubtilu haqqal ghairi. Rawa Malikun an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtalibanna ahadun masyiyata ahadin bi ghairi idnihi ayuhibbu ahadukum an yu'ta mashrabatahu fatukassaru khazanatuhu
fayantaqilu minha ta'amuhu wa innama tuhzanu lahum duru'u mawashihim at'imatihim fala yahtalibanna ahadun masyiyata ahadin illa bi'idznih. Berpendapat mayoritas para ulama bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk memerah susu peliharaan orang lain tanpa izinnya. Maka jika dia menghadapi kedaruratan karena hampir binasa, sedangkan pemilik binatang tersebut tidak ada, maka dia boleh memerahnya dan meminum susunya, tapi dia harus membayar kepada pemiliknya. Begitu juga dengan makanan-makanan yang lain dan buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Karena kedaruratan tidak membatalkan hak orang lain. Jadi sekali lagi, berpendapat para jumhur ulama, mayoritas para ulama bahwasanya tidak boleh bagi seseorang memerah binatang ternak orang lain. Memerah itu memeras bahasa kita ya. Tanpa izinnya atau tanpa izin pemiliknya. Dan jika dia menghadapi kedaruratan, mau binasa, sedangkan pemilik hewan tersebut tidak ada, maka dia boleh memerahnya, kemudian meminum susunya, tetapi dia harus membayar kepada pemiliknya. Karena dan begitu pula makanan-makanan yang lain dan buah-buahan yang masih ada di pohon. Karena kedaruratan tidak membatalkan hak orang lain. Ya, jadi ini hukumnya, ya. Jadi hukum atau syariat ini berkaitan dengan mengambil milik orang lain. Baik itu berupa makanan, minuman, buah-buahan, atau apa saja yang bukan milik kita. Maka kita tidak boleh mengambil secara sembarangan. Contohnya, air susu sapi orang lain. Atau air susu kambing orang lain. Tidak boleh diperas airnya, air susunya. Kemudian kita minum begitu saja.
Nah, kalau di negeri kita tidak terbiasa orang peras air susu kambing langsung diminum. Jadi kita banyak lihat di desa-desa kampung-kampung kambing yang sedang hamil atau sedang yang sudah melahirkan, air susunya kan besar, ya. Fiduru itu namanya dir, ya, air susu. Itu tidak ada yang ambil. Karena kita tidak terbiasa minum air susu kambing langsung itu. Padahal itu sehat. Ya. Sehat. Ya, kalau kita punya kambing, kita mau peras. Lalu dimasak, diminum. Tanpa gula. Itu enak itu. Ya, kalau orang Arab sana, itu mereka punya minuman itu. Susu kambing atau susu unta. Jadi kalau ada kambing mereka yang sudah melahirkan, itu diperas susunya, diambil susunya. Kemudian susunya itu diminum. Ya, diminum, kemudian dimasak, kemudian diendapkan, dibuat seperti keju, semua itu. Nah, kalau di Indonesia jarang, ya. Jarang orang minum air susu kambing. Padahal banyak sekali kambing di sini. Padahal itu sehat itu air susu itu. Ya. Nah, kalau ada seperti itu, tidak boleh kita langsung peras air susu kambing orang. Ya. Jadi setelah belajar fikih ini, sampai di kampung, ada orang kambing yang sudah melahirkan. Apalagi kalau di Bone Pantai sana, banyak kambing di pantai-pantai yang tidak tahu siapa yang punya. Ya, berkeliaran begitu saja. Dan ada yang sudah melahirkan, air susunya banyak. Ustaz bilang gak ini. Kita orang coba dulu. Ya. Jangan langsung tangkap orang punya. Jangan. Ya. Kalau mau coba, cari tahu dulu siapa dia punya pemilik ini. Ya. Karena kambing yang berkeliaran itu tidak jelas siapa pemiliknya. Ya. Jadi harus ditahu dulu pemiliknya, baru minta izin. Ya. Minta izin, Pak, saya mau peras ini. Saya mau minum 1 gelas. Dikasih insyaallah. Ya. Dikasih insyaallah. Orang negeri kita itu orang yang dermawan, ya. Baik hati. Kalau kita minta mau dikasih. Tapi jangan sembarang ambil, sembarang peras, sembarang minum. Tidak boleh. Ya, minta kepada orang. Ya. Kecuali kalau dia berada dalam keadaan yang darurat. Sudah lapar sekali. Ya. Orang asing di negeri orang lain, di kampung orang, kehabisan uang, tidak bisa beli makanan. Ada kambing lewat, susunya besar sekali, habis melahirkan. Terfikir, ini bisa dijadikan konsumsi ini. Ya. Kalau tidak minum ini, mau mati saya. Ya, namanya ittirar. Ittirar itu artinya kalau tidak memakan atau tidak meminum itu, kita dalam keadaan berbahaya. Ya, keadaan bahaya. Ya. Nah, itu kalau dalam keadaan ittirar atau darurat bahasa kita. Nah, darurat itu bukan alasan yang sepele. Yang disebut darurat di sini adalah kalau memang kita sudah mau mati. So lapar sekali, sudah tidak bisa bergerak. Saking laparnya sudah totofore, sudah gemetar, tidak bisa bergerak lagi. Nah, itu baru disebut ittirar. Kalau cuma lapar yang masih bisa ditahan, belum ittirar itu. Ya. Lapar yang masih bisa ditahan, masih bisa berjalan, cari apa, itu belum ittirar. Yang disebut ittirar itu kalau memang sudah payah sekali. Ya. Keadaannya sudah payah sekali. Jadi jangan sampai kita pakai darurat ini, boleh. Jangan. Tidak sembarang darurat itu. Ya. Darurat itu maksudnya kalau kita memang sudah payah sekali. Kalau kita tidak makan itu, kita akan menderita. Ya. Kita akan menderita. Dan menderitanya parah. Ya. Nah, itu baru boleh. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, kata beliau, itu boleh kita ambil itu, peras itu, air susu kambing itu.
lewat di depan kita susu kambing. Kita setiap punya tenaga. Ya. Mau peras pun sudah setengah mati. Ya. Apalagi kalau kambing liar ditangkap, lari dia. Jadi kalau kita mampu menangkapnya, kemudian dengan sisa-sisa tenaga kita bisa peras, nah itu boleh, itu namanya darurat. Tetapi, nah kata beliau, kalau datang pemiliknya, kita harus doman, membayar domannya. Ya, kita harus meminta keikhlasan orang tersebut atau membayar air susu yang kita minum itu. Ya. Kalau datang pemiliknya. Tidak boleh tidak dibayar. Harus dibayar. Kalau pemiliknya suruh bayar, bayar. Ya. Kalau dia ikhlaskan, maka alhamdulillah. Yang artinya tetap harus bicara. Ya. Tetap harus bicara. Tetap harus minta izin. Atau minta keikhlasan. Jangan diam saja. Kita sudah minum, orangnya lewat, kita kasih biar saja. Ya, tidak. Kalau kita sudah minum, air susu kambingnya, tuannya lewat, nah kita bilang, kita kasih tahu. Mohon maaf Pak, tadi karena saya sudah lapar sekali, sudah menderita saya peras air susu kambingnya Pak. Maka kalau Bapak mengikhlaskan, alhamdulillah. Dan kalau saya harus bayar, saya tidak punya uang. Bagaimana Bapak punya keputusan? Jadi kita minta keputusan orang tersebut. Kalau dia bilang iya ikhlas, saya ikhlas, tidak apa-apa. Kalau dia bilang oh tidak, Anda harus bayar. Maka kita berjanji harus bayar dan harus jadi hutang dia. Kalau kita tidak punya uang, maka itu jadi hutang. Kita harus berjanji untuk membayar dan melunasinya. Jadi kalau dia bilang tidak usah dibayar, tapi Anda harus jagakan saya punya kambing ini 5 hari. Berarti kita harus jaga supaya dia ikhlas kan, supaya dia rela air susu kambingnya kita minum, maka kita kerjakan apa yang dia bikin. Ya. Kalau dia bilang suruh jaga. Kecuali kalau dia bilang Anda harus lompat dari jurang ini. Jangan. Harus negosiasi dulu, jangan begitu Pak. Ya. Masa susu kambing cuma sedikit saya harus bunuh diri, tidak boleh. Ya. Tapi kalau dalam hal-hal yang masuk akal yang dia minta, seperti kita harus menggembalakan kambingnya selama 1 minggu misalnya, itu kan masih boleh kita kerjakan. Ya. Nah, kita harus sanggupi, harus kita kerjakan. Ya. Kalau dia suruh bayar dengan uang, maka kita bayar dengan uang. Dan kalau kita tidak punya, maka itu jadi hutang. Ya. Dan hutang harus dibayar. Nah, begitu juga makanan-makanan yang lain. Wa kadzalika sairul atimah. Ya, begitu pula makanan-makanan yang lain. Mau makanan yang masak atau mau makanan yang mentah. Ya. Yang penting dia milik orang lain, bukan milik kita, maka tidak boleh kita sembarang ambil. Ya. Wathimar dan buah-buahan. Nah, ini banyak ini. Ada buah mangga orang pemangga ini mangga madu lagi. Sudah masa ini. Lempar. Tidak boleh. Kecuali itu mangga di tengah hutan yang tidak jelas siapa pemiliknya. Mangga di hutan. Berarti kalau di hutan itu kan jadi milik umum dia. Tidak di hutan belantara. Kita pergi ke hutan, cari rotan misalnya. Ternyata di sana ada duku. Nah, kalau di hutan itu kan banyak sekali buah-buahan. Ada duku, ada langsa. Ya. Kalau dia hutan besar yang pohon-pohonnya masih besar-besar. Ya. Saya ingat dulu waktu masih kecil, kita tinggal di Morowali itu. Sekeliling kita itu gunung-gunung tinggi. Itu kalau musim buah-buahan, orang pergi ke hutan, cari buah-buahan. Tidak ada yang punya. Di hutan belantara, kayunya besar. Pokoknya hutan masih hutan, orang bilang hutan perawan. Yang belum diolah oleh siapapun.
Jadi situ orang durian, banyak sekali durian. Apa semua? Langsat, pokoknya macam-macam. Nah itu milik umum itu. Tidak ada di tanah orang. Tapi kalau ditanam di tanah orang, ditanam di halaman orang atau di kebun orang, ya, tidak boleh kita sembarang ambil. Ya, tidak boleh sembarang ambil. Mau mangga kah, ya, durian kah, duku, langsat. Ya. Tidak boleh pergi atau kelapa. Ya. Pura-pura pergi bekerja layangan. Sampai di kebun orang, ada mangga ini. Tidak jadi kejar layangan, ambil mangga dulu. Tidak boleh. Ya. Itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Nah, kecuali kalau tadi itu, kalau kita sedang ittirar, ya, sedang darurat. Kalau saya tidak ambil nih mangga, maka kelaparan saya. Sudah 2 hari tidak makan ini. 2 hari 2 malam tidak makan. Ya. Tapi kalau 2 hari 2 malam tidak makan, jangan makan mangga. Mencret. Ya. Tapi kalau memang cuma itu yang ada, maka kita boleh ambil. Tapi ambilnya jangan banyak-banyak. Ya. Mentang-mentang, tidak makan saya 3 hari 3 malam nih, ada mangganya orang. Mupetnya semua aja yang masak ini. Diambil semua yang masak itu, mangganya orang dia bawa, diambil dengan karung. Ini tidak boleh juga. Ad-darurata tuqaddaru biqadariha. Disebutkan dalam kaidah fikih, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu dibatasi dengan batas-batasnya. Sesuai ala kadarnya maksudnya. Jadi kedaruratan itu kita boleh memakan sesuatu yang haram hanya sekedar supaya kita tidak mati saja. Ya. Tidak sampai kekenyangan sekali, alhamdulillah, tak sambung hidup. Orang punya mangga. Tidak boleh. Artinya, kalau perut kita sudah terisi biar sedikit, ya, dan kita sudah mampu lagi berjalan, ya, berarti sudah sampai situ. Jangan bilang, manis ini mangga. Sudah habis 2. 2 biji besar-besar sudah habis. Manis. Tambah lagi 1. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau 1 biji sudah merasa bertenaga, artinya sudah bisa mencari bantuan kepada orang lain, maka cukup sampai situ. Disebut dengan tuqaddaru biqadariha. Ya. Dibatasi sekedarnya. Dibatasi sekedarnya. Tidak sampai kenyang sekali. Tidak. Dan kalau datang pemiliknya tetap harus dikasih tahu, harus minta izin. Kenapa? Karena kedaruratan yang ada sama kita tidak membatalkan hak orang lain tersebut terhadap buah atau makanan itu. Jadi makanan itu tetap milik dia, walaupun kita makan tanpa izin. Ya, karena darurat tadi. Ya. Kecuali kalau memang di tempat yang seperti yang tadi kita gambarkan, di hutan belantara yang memang tidak ada pemiliknya itu barang-barang. Nah itu tidak apa-apa karena tidak ada pemiliknya. Itu milik Allah berarti. Ya, di hutan belantara lebat, hutan lebat. Ya. Jauh dari kampung. Ya, kita pergi cari apa? Cari rotan misalnya. Kalau orang dulu pergi cari rotan. Orang pergi cari rotan itu pokoknya kalau sampai hutan lebat, lapar apa saja yang ada di situ dimakan. Bahkan rotan pun bisa dimakan. Ya. Rotan itu bagian pucuknya itu, bisa dimakan, manis. Manis rasanya. Atau buah-buahan. Nah, itu tidak ada pemiliknya. Tapi kalau di kampung atau di kebun orang, walaupun mungkin di pinggir hutan tapi kebun orang, itu tidak boleh juga. Ya. Kalau datang tuannya, kita harus kasih tahu. Minta diikhlaskan atau minta bagaimana, ya. Yang penting itu tadi menjadi halal untuk kita makan karena kita sudah mengkonsumsinya supaya tidak makan makanan yang haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik
dari Nafi' dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang memeras susu binatang ternak milik orang lain tanpa izinnya. Nah, ini bunyi hadisnya ya. Janganlah seseorang memeras susu binatang ternak orang lain tanpa izinnya. Apakah kalian ingin? Apakah kalian rela? Ya. Bila apa? Bila tempat minumnya, masyrabatahu. Bila tempat minumnya dipecahkan. Ya. Apakah kalian rela bila tempat minumnya dipecahkan sehingga makanannya berpindah? Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada kita, kalau kita punya minuman atau ada tempat minuman kita, kemudian tempat minuman kita itu dipecahkan orang lain, apakah kita rela? Tentu tidak. Nah, karena itu kata Nabi SAW, seperti itu juga hukumnya memeras memeras susu binatang ternak orang lain. Orang lain pasti tidak rela juga binatangnya diperas sembarangan tanpa izin, tiba-tiba susunya diambil. Tentu orang lain tidak rela juga. Sama dengan kita, kalau ada barang-barang kita dimanfaatkan oleh orang lain dan orang itu tidak minta izin sama kita, maka kita tidak rela juga. Wa innama tukhzanu lahum duru'u mawashihim at'imat. Karena sesungguhnya ya, susu-susu hewan ternak seseorang itu adalah tempat memelihara makanan mereka, tempat menyimpan makanan mereka. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan susu binatang ternak dengan tempat minum. Ya. Kenapa? Sama-sama tempat menjaga dan menyimpan makanan atau minuman. Jadi misalnya kita punya termos ya. Kalau sekarang kita namanya termos. Nah, kalau dulu kan terbuat dari kulit ya, atau dari dari tanah liat. Nah, itu termos. Nah, kita tidak ingin termos kita dipecahkan orang. Karena air yang di dalam itu kita mau minum dan kita simpan di situ supaya tidak terbuang. Nah, begitu juga susu binatang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, duru atau susu binatang itu tempat menyimpan makanan. Ya. Makanan untuk tuannya maksudnya. Dan juga untuk anak-anak binatang tersebut. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya susu binatang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk menyimpan air susu yang akan dikonsumsi oleh anak-anak binatang itu dan juga oleh tuannya. Fala yahtalibanna ahadun
masyiyata ahadin illa bi'idni. Maka janganlah. Jadi Rasulullah SAW mengulang 2 kali beliau punya larangan. Maka janganlah seorang di antara kalian memeras susu binatang ternak milik orang lain tanpa izin. Ya, tanpa izinnya. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh penulis kitab ini sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa memeras susu binatang ternak berupa kambing atau sapi atau unta yang dijadikan sebagai konsumsi harus atas izin pemilik binatang tersebut. Kalau binatang itu kita tidak tahu pemiliknya, maka kita harus cari siapa pemiliknya. Seperti tadi, binatang berkeliaran di pinggir pantai, kambing berkeliaran di pinggir pantai. Kita kehausan, lapar. Cuma itu yang ada di situ. Kalau kita tidak minum atau tidak ambil itu air susu, mungkin kita akan celaka. Maka kita boleh ambil air susu itu, tapi setelah kita ambil, kita harus cari pemiliknya. Siapa kira-kira yang punya kambing itu? Maka tanyalah kepada orang kampung di situ. Tanya semua, siapa yang punya kambing itu? Ya. Kalau dia bilang, ini kambing kampungnya orang sebelah yang punya. Tuanya di kampung sebelah gunung lagi. Bagaimana ini? Jadi harus dicari. Walaupun mungkin sebelah gunung, kita harus cari itu pemiliknya itu. Baru kita kasih tahu sama dia. Ya. Kemarin itu di pantai sebelah sana saya kelaparan dan saya lihat kambing. Saya tanya orang kampung situ, ternyata Pak punya kambing ini, maka saya kesini. Mau kasih tahu bahwa itu susu kambing itu saya peras, saya minum. Saya lapar sekali. Ya. Kalau saya tidak minum, mau celaka saya. Ya. Maka bagaimana Bapak saya minta keikhlasannya? Ya. Apakah saya harus bayar itu air susu? Atau kalau saya harus bayar, bilang juga, saya tidak punya uang. Jujur-jujur saja. Ya. Kalau Bapak mau suruh saya bayar, saya tidak punya uang. Ya. Terserah Bapak mau buat apa. Yang penting Bapak jangan bunuh saya. Dan tidak ada juga orang membunuh orang kalau hanya ambil air susu kambing. Insya Allah tidak ada. Ya. Kecuali orang itu jahat sekali. Ya. Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya kita tidak temukan itu. Orang sejahat itu insya Allah tidak ada. Ya. Pasti dia bilang, tidak apa-apa Pak. Ya. Bahkan kalau dia bilang, kalau masih lapar, tambah lagi. Nah itu biasa kalau kita jujur begitu, insya Allah banyak yang bantu. Ya. Karena kejujuran itu modal yang sangat berguna. Ya. Paling dia tanya, Bapak dari mana? Atau kamu dari mana? Dari jauh sekali, dari seberang lautan saya. Perantau saya Pak, perantau. Kerja apa di sini? Saya kesini cari kerja tapi belum dapat kerja. Ya. Dan habis uang. Jadi saya lihat kambingnya Bapak kemarin itu, jadi saya peras, saya minum susunya. Nah, paling dia bilang, kalau begitu silakan datang ke rumah, nanti makan di rumah. Paling diajak makan. Ya. Kalau orang jujur, insya Allah banyak yang kasihan. Ya, banyak kasihan, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Baik, nah ini dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa orang yang darurat kemudian mengambil milik orang lain itu, dia harus tetap membayar dhaman, ya, membayar dhaman kepada pemiliknya. Ya, karena dalam hadis ini disebutkan larangan untuk mengambil atau memeras air susu binatang orang lain tanpa izin.
Ya. Nah, dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Dan Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Ya. Wa qala Syafi'iyyu la yadman li'anna al-mas'uliyata tasqutu bil ittirar liwujudil idni minasy-syari' wa la yajtami'u idnun wa dhaman. Ya, jadi Imam Syafi'i menyelisihi pendapat mayoritas ulama dalam hal darurat. Ya, bukan dalam hal yang tidak darurat ya. Maksudnya kalau darurat. Tadi kan jumhur ulama mengatakan kalau dia darurat maka kita boleh minum, tapi kemudian kita kasih tahu sama tuannya. Dan kita bayar, kalau dia minta bayar, kita bayar. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, kalau dia darurat, maka dia tidak perlu bayar. Ya. Dia tidak membayar dhaman. Kalau memang dia darurat. Ya. Kalau memang darurat, dia tidak perlu membayar. Walaupun dia datang, dia punya pemilik. Ya. Jadi tidak perlu kita kasih tahu. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak perlu kita kasih tahu. Ya. Kenapa? Karena syariat yang membolehkan kita untuk meminum itu dalam kondisi yang darurat. Ya. Dan beliau mengatakan, la yajtami'u idnun wa dhaman. Jadi tidak bisa digabungkan antara izin dan membayar. Kalau diizinkan berarti tidak membayar. Ya. Kalau membayar berarti tidak diizinkan, itu maksudnya. Jadi kalau syariat mengizinkan, berarti tidak usah dibayar. Ya. Kalau tetap harus bayar, berarti tidak ada kedaruratan. Ya. Tidak jalan itu hukum darurat, berarti kalau kita memang harus bayar. Ya. Makanya beliau mengatakan antara izin dan dhaman itu tidak bisa digabungkan. Kalau ada izin, berarti tidak perlu dhaman. Tidak perlu jaminan. Kalau ada izin berarti tidak perlu jaminan. Ya. Dan kalau tetap membayar berarti tidak ada izin. Ya, tidak diizinkan maknanya. Kalau kita perlu membayar berarti tidak ada izin. Ya, berarti kedaruratan tidak boleh tetap. Nah, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi pendapatnya jumhur, mayoritas ulama mengatakan itu harus tetap izin. Bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita daripada kita ragu-ragu apakah boleh atau tidak, ya. Lebih baik minta izin. Ya. Lebih baik minta izin. Dan tidak ada beban juga kalau kita minta izin. Ya. Bahkan kalau kita minta izin kita dapat tambahan lagi misalnya. Ya. Mungkin disuruh menginap di rumahnya, dikasih makan 2 malam ya, atau sebagainya. Ya, tapi kalau dari sisi hukum dalam mazhab Syafi'i, dari sisi hukum, walaupun dia tidak minta izin, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa maksudnya. Tapi kalau dia punya akhlak bagus, maka lebih baik dia minta izin. Ya. Karena orang yang berakhlak yang bagus itu merupakan wujud dari pemahaman agamanya, dan itu adalah suatu kemuliaan. Ya, jadi walaupun dia tidak berdosa kalau dia tidak minta izin, tapi kalau dia minta izin, ya, maka lebih baik lagi. Ya, supaya memang betul-betul apa yang dimasukkan ke dalam perutnya itu dalam kondisi yang 100% halal. Ya, 100% halal. Orang yang punya juga akan menjadi ikhlas. Ya. Nah, dan bisa jadi akan mendapatkan tambahan yang lebih banyak. Nah, seperti kisah-kisah yang disebutkan, tentu kisahnya siapa itu? Ada seorang alim, ya, yang pergi jalan-jalan ke suatu tempat, dia lapar, kemudian dia pergi ke sungai. Ya, dia pergi ke sungai, di sungai itu dia lihat ada buah apel yang hanyut, ya, dan dia sedang lapar sekali ini. Ya. Setelah dia lihat tuh apel, dia bilang, ini apel tidak hanyut di kuala, hanyut di sungai. Kalau saya tidak makan, lapar saya. Tapi kalau saya makan, saya tidak tahu siapa yang punya, katanya.
Jadi akhirnya dia putuskan, saya makan saja. Ya, nanti saya cari siapa yang punya. Maka dia ambil itu apel, karena dia sudah lapar sekali, dia makanlah itu apel itu. Setelah dia makan, dia pergi cari pemiliknya. Dia ikut itu aliran sungai ke atas. Dari mana itu hanyutnya itu buah apel itu. Ya, berkilo-kilo dia berjalan, dia cari terus sampai ketemu. Ya. Di suatu tempat dia bilang, ternyata ini pohon apel. Ya. Mungkin orang yang punya kebun ini yang punya apel tadi hanyut itu. Ya. Maka dia pun pergi ke situ, tukang kebun. Dia assalamualaikum, dia cerita keadaannya. Saya dalam keadaan melakukan perjalanan jauh, kemudian saya mampir di sungai tadi, dan saya lapar sekali, saya lihat ada apel yang hanyut, jadi saya makan. Ya. Dan saya cari pemiliknya, ternyata saya dapat kebunnya bapak ini. Ya. Maka saya minta keikhlasannya bapak itu apel tadi bagaimana? Karena saya sudah makan, saya sudah lapar sekali, dia bilang. Ya. Kalau bapak ikhlas, maka saya berterima kasih sekali. Ya. Itu bapak bilang, tidak bisa begitu. Ya. Itu apel saya hanyut di sungai itu, biasanya saya ambil itu dia. Kenapa bapak ambil? Belum minta izin sudah dimakan memang. Seharusnya bapak cari dulu sama saya. Minta izin dulu baru makan. Oh, tidak mau itu tukang kebun itu. Maka orang alim ini mengatakan, ya, kalau bapak tidak ridho, ya bagaimana saya harus membuat sesuatu supaya bapak ridho itu satu biji, cuma satu biji apa? Bukan 1 kilo, 1 biji. Terserah bapak mau bikin apa sama saya, apakah saya ini mau diapakan. Yang penting bapak ridho itu apel itu. Dia bilang, saya boleh ikhlas, tapi satu syaratnya. Apa itu Pak? Kamu harus kawin dengan sampai anak. Dia bilang, kawin dan sampai anak. Tapi sampai anak ini bilang, buta, tuli, dan lumpuh. Aduh, dia bilang, pikir dia. Kawin dengan perempuan buta, tuli, baru lumpuh. Saya punya anak tidak pernah keluar-keluar di rumah terus. Buta, tuli, dan lumpuh. Pikir dia. Gara-gara apel 1 biji, saya harus menikah dengan perempuan yang buta, tuli, melumpuh. Merembek apa ini nanti perempuan yang begini? Berarti saya harus rawat dia seumur hidup. Tapi kalau saya tidak kawin, dia bilang, tidak halal itu apel saya makan. Jangan gara-gara 1 biji apel saya masuk neraka. Jadi posisinya sulit. Kalau dia tidak kawini itu putrinya bapak itu, tidak halal DP apel. Dibawa sampai neraka 1 biji. 1 biji apel, dia bilang, masuk neraka gara-gara 1 biji apel ini, berarti. Ya. Tapi kalau mau kawin, tanggung jawabnya besar. Perempuan buta, tuli, lumpuh. Berarti mau jadi budak saya ini. Mau urus sama dia ini, sudah buta, tuli, lumpuh lagi. Dia pertimbangkan, lama sekali berpikir. Dua-duanya pilihan yang sulit. Ya. Masuk neraka kalau tidak kawin, menderita di akhirat. Kalau mau kawin, menderita di dunia. Ya. Kalau mau kawin perempuan baik-baik, boleh. Ya. Biar tidak cantik, tidak apa-apa. Tapi ini, selalu buta, tuli, lumpuh lagi. Dia bilang, antara penderitaan di dunia dan penderitaan di akhirat, dia timbang. Mana yang lebih ringan ini? Dia bilang, kalau di neraka itu berat. Gara-gara 1 apel masuk neraka. Tidak kuasa. Tidak mampu saya kalau di neraka ini. Kalau di sini, di dunia, ya. Kalau saya rawat menikah paling 2, 3 atau beberapa tahun. Kalau saya mati duluan berarti sudah selesai petugas. Atau kalau dia mati duluan berarti saya sudah selesai petugas. Dia bilang, kalau begitu akhirnya dibilang, supaya ridho bapak dan saya makan makanan halal, saya ikhlas menikahi putrinya bapak. Dia mau putrinya bapak, saya ikhlas.
Sudah dikduk dia. Akhirnya dikawinkan sama bapak itu. Dan dia belum lihat itu perempuan. Ya. Setelah dia akad, dia bilang, nah masuklah rumah. So jadi menantu kan, so boleh masuk rumah. So boleh masuk rumah begitu, sampai di dalam. Dia bilang, ini istrimu. Oh, tak kaget dia. Cantik. Perempuan cantik. Tidak buta, tidak tuli, segar bugar. Pak, jangan main-main. Pak bilang tadi ini buta, tuli, lumpuh, ini bapak punya putri ini. Kenapa sekarang ini perempuan sempurna? Bapak ini main-main sama saya. Dia bilang tidak. Memang ini saya punya putri. Cuma satu-satunya ini saya punya putri. Tadi bapak bilang buta. Bilang iya buta. Buta maksudku itu bukan buta matanya. Ini saya punya putri ini tidak pernah memandang hal-hal yang haram. Masya Allah. Tuli tidak pernah dengar-dengar barang-barang yang haram. Lumpuh, maksudnya tidak pernah jalan keluar rumah, cuma di rumah dia ini. Dan itu memang, itu apel memang saya sengaja kasih jatuh di Kuala. Saya sengaja itu, memang saya mau cari menantu katanya. Saya bilang dalam hati, saya punya maksud itu, saya sengaja hanyutkan, nanti kalau ada orang soleh, ya, yang makan ini apel, pasti dia datang minta izin sama saya. Ya, pasti dia datang minta izin. Kalau orangnya tidak soleh, berarti dia akan cuek. Ya. Dan ternyata kamu yang datang, dan kamu pasti orang soleh. Karena tidak mungkin orang soleh mau makan yang haram. Orang soleh pasti memastikan makanannya itu halal. Nah itu dia punya pelajaran. Jadi karena kamu orang soleh dan saya sudah punya niat katanya, orang yang soleh akan saya nikahkan dengan saya punya putri yang solehah ini. Ya, jadi itu wanita cantik itu wanita yang solehah. Artinya apa? Kejujuran akan mendatangkan manfaat yang sangat besar dalam hidup. Ya. Tapi kalau tidak jujur akan mendapatkan kecelakaan. Ya. Itu kisah orang alim, tak tahu siapa namanya itu, tapi banyak di buku-buku cerita itu. Ya. Apakah benar atau tidak, wallahu taala a'lam. Ya, makanya kita tidak sebut namanya, kita tidak tahu siapa punya namanya. Ya, tapi ada kisahnya seperti itu. Ya, kisah tentang orang yang jujur, ya. Jujur dan orang yang tidak mau memakan makanan yang haram. Ya. Dan kejujuran itu ternyata menguntungkan dia. Dia bukan cuma dapat apel satu, ya. Tapi dia dapat putri putri pemilik kebun apel. Hanya setelah dia menikah, dia makan apel sepuasnya di situ di kebun itu. Ya. Nah, karena dia putri satu-satunya, berarti dia jadi pewaris apel yang luas itu dari orang yang soleh. Nah, jadi sama-sama orang yang soleh. Nah, itulah kisah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Menunjukkan betapa pentingnya kita jujur dalam hidup, ya, dan tidak memakan makanan yang haram. Ya, itu nilainya, ya, pelajarannya. Tidak boleh makan makanan yang haram atau tidak boleh memanfaatkan barang-barang yang haram. Ya, kita harus sebagai orang muslim, orang mukmin yang ingin menjadi orang soleh, ya, salah satu unsur kesolehan adalah memastikan makanan kita, minuman kita, pakaian kita berasal dari harta yang halal. Ya. Dan tidak bercampur dengan harta yang haram. Nah, itu adalah pelajaran akhlak yang sangat ditekankan oleh syariat Islam. Baik. Nah, sudah salat Isya. Kita cukupkan sampai sini, ya. Insyaallah kita lanjut nanti pekan depan, ya, dengan pembahasan atau fenomena yang lain dari hal-hal yang berkaitan dengan dhaman ini, ya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.